Abang aja yang baca sendiri. Abang yang mengeluarkan statement. Aku Oke, nggak begini pernah ya. mendengar statement abang itu soalnya. Coba abang yang jelaskan. Jangan abang Baik, suruh aku yang kujelaskan dari baca. awal ya. Interupsi Bang Yamin. Interupsi Bang Yamin, karena Dedi ini yang Abang Yamin bilang ini kan karya ilmiah yang perlu diuji dalam hal hukum kan. Sementara saya yakin percaya bahwa Dedi ini kan katanya nggak sekolah. Berarti biarlah Bang Strike atau Bang Abil yang ngebahasnya dengan Allah. Bukan, Bang Pangeran, bukan begitu. Aku setiap ngomong ini tuh doakan dia. Siapa tahu dia nanti mau kuliah. Amin, amin. Semoga mendapat Jamin, petunjuk ya. jamin, dek, udah istirahat dulu. Silakan di sini ada Kanggo, Striker, Abil dan New Life. Nah, ya, ya. Kita gantian. Istirahat dulu kita Yamin. Rokok Ya. dulu kita rokok dulu. Silakan Abil, New Life, Kanggo, Striker. Dipersilahkan dengan hormat. Apa? Aku. Ya, Nah, silakan. untung aku bukan Pitra Nasution. Kalau Pitra pakai topeng joget-joget ya. Untung aku beda, benar. Sabar Yamin, sabar orang dulu. Kau ngerokok dulu sana, cepet. Silakan Abil. Nah, sebelumnya aku bilang juga Bang Deddy nih, aku gak sekolah juga Bang. Jadi kita sama-sama gak sekolah nih, lagi bicara nih ya. Sama kita. Sama kita Bang. Nah, tadi kan Abang bilang ahli bahasa kan. Betul memang yang Abang katakan itu. Tapi betul juga lah kalau dia itu adalah seorang ahli kan Bang. Jadi adalah pertanyaan nih dari pihak Nikita ya Bang ya. Ditanyakan sama ahli bahasa itu. Ahli melihat tidak barang buktinya. Atau membaca screenshotan WA itu secara langsung. Ahli mendengar nggak rekaman tersebut? Lalu ahli mengatakan tidak Bang. Nah kemudian ahli menyimpulkan yang Abang katakan itu berdasarkan ucapan dari JPU. Kata-kata dari JPU. Nah, kalau menurutku ya Bang ya, nah aku nggak perlu pendapat Abang nih. Nggak ada objektifnya Bang, nggak ada keahliannya di situ. Seharusnya kan ahli itu pada saat di persidangan dia menunjukkan keahliannya lewat pengujian. Yang dimana dia berasal dari sumber apa, bagaimana cara dia mengujinya, kemudian ketika dia menyimpulkan itu dari mana dasarnya, ada tekniknya kan begitu, yang sudah dipelajari dia sesuai dengan keahliannya, begitu kan Bang. Jadi bukan ahli yang dihadirkan, tapi saksi biasa Bang, saksi sipil kayak kita yang nggak sekolah inilah. Yang ketika di JPU itu menceritakan atau menyampaikan, lalu ahli begitu gampangnya menyimpulkan Bang. Sama seperti kita. Kita yang tidak melihat secara langsung, hanya mendengar dari orang, berarti sudah tidak lagi berdasarkan fakta lah ahli itu Bang. Tidak objektif lagi lah dia. Ya kan? Nah, cobalah. Itu pendapatku. Coba Abang apa dulu? Bantah atau narasi Abang. Oke. Pancingan, Oke. kemungkinan beda. Jadi gini sih apa Bang, faktanya yang dikonfirmasikan ke ahli itu untuk dimintai keterangan terkait chatting misalnya atau rekaman misalnya, faktanya itu kan terlebih dahulu sebelumnya sudah dikonfirmasikan, ditanyakan kepada terdakwa ini juga atau saksi-saksi, dan itu tidak ditolak Bang, tidak dibantah sama sekali. Masalahnya di situ, ya kan? Artinya itu benar. Itu Gitu berbeda loh. Bang. Ini kita bahas ahli bahasa bukan saksi yang lain gitu. Kita jangan kemana ke saksi A, saksi B, jangan ke situ. Kita fokus ke ahli bahasa. Nggak ngerti. Gini. Iya, apa ngerti, coba ulang lagi ya. Ahli Ya, bahasa kalau kan Abang ditanyai, menghubungkan dimintai saksi-saksi yang keterangan. lain, berarti Iya, bukan makanya bahas simak ahli nih. lah kita. Nah, coba. Simak baik-baik pernyataan aku. Ya, simak ya. Pertanyaan yang ditanyakan kepada ahli, ya, keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan, oke, misalnya soal chatting, misalnya, oke, itu sebelumnya itu sudah ditanyakan kepada si terdakwa atau saksi, dan itu tidak pernah dibantah sama sekali kalimat yang ada di chatting-chatting itu Bang, belum pernah aku dengar, nggak pernah itu dibantah. Ya, artinya
itu menjadi fakta. Lalu ditanyakan kepada ahli untuk dimintai keterangannya terkait itu juga. Berarti itu kan berkesesuaian dong. Begitu Bang harusnya. Silakan lanjut. Boleh aku setengah menit? Izin. Setengah menit. Boleh saya ngomong Bang Yamin? Berarti abang tidak memahami lah yang saya bentar bang, yang saya maksud. MA. Ahli, ya udahlah lanjut lah. Setengah menit aja izin ya kawan. Setengah menit aku janji. Dedi mengatakan saat ahli itu tak dibantah, artinya benar, artinya fakta. Ku kasih kau konsekuensi, ku tunjukkan konsekuensi cara berpikirmu saat ini ya. Saat RG menelpon Oki, lalu Oki mengatakan kamu kasih kue atau apa itu, RG tidak membantah. Dia tidak membantah. Artinya itu benar, dia setuju ya. Untuk ngasih duit, iya kan? Itu Tidak, cara tidak, berpikir. tidak, tidak. Itu cara berpikir deh. Tidak. Salah. Kalau menurut aku tidak. Bang Bisa. Yamin. Itu kan Bang Yamin. Itu kan menurut Bang Yamin. Aku bisa jelaskan kenapa itu tidak. Aku jelaskan ya. Kenapa itu tidak. Bukan berarti Reza memberikan uang. Di percakapan Reza dengan si Dr. Oki, itu tidak pernah Dr. Oki bilang kasih uang apalagi sampai 4M atau 5M. Hanya silaturahmi. Jadi Abang jangan memelintir bahwa itu tuh transaksi keuangan harus membayar Nikita Mirzani. Itu Bang. Faktanya begitu Bang. Ya faktanya kalau dia diam itu berarti benar kan gitu. Kan itu yang kamu omongkan tadi kan. Tidak membantah artinya benar, itu faktanya. Benar apa tidak? Itu yang kamu omongkan kan? Bukan diam Bang, tidak pernah dibantah chatting-chatting yang disampaikan melalui pertanyaan oleh jaksa kepada terdakwa. Itu terdakwa tidak pernah membantah, malah menjawab dengan lugas. Gitu yang aku sampaikan. Dedi, kamu boleh nggak aku tanya satu hal? Kamu dari tadi ngomong apa yang menurut kamu itu menjadi suatu hal yang harus disampaikan bahwasanya itu fakta. Benar ya? Itu yang kamu omongin ya. Pertama, kamu sudah berbohong. Ketika ditanyakan, apakah kamu punya dakwaannya? Saya punya. Tiba-tiba dalam tempo nggak nyampe 1 hari, kau sudah bohong. Aku cuma mencatat, nggak semua dakwanya aku catat. Itu kebohonganmu pertama. Oke? Dan yang kedua, kalau kau menyatakan ahli begini, kau harus pahami. Ahli seharusnya sudah membaca semua barang bukti itu. Karena apa? Ketika dia dipanggil untuk memberikan BAP, itu semua disampaikan sama dia. Itu ahli. Semua ahli yang disediakan JPU, baik ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, pasti sudah memiliki semua barang bukti tersebut. Sehingga mereka bisa menganalisis, itulah guna ahli. Nah, kedua, kau tidak paham kalau ahli itu tugasnya seperti itu. Itu ahli. Jadi ketika ahli berkata, saya tidak tahu, saya tidak membaca itu, berarti ada kebohongan dari ahlinya. Seharusnya ahli tersebut ketika dia mau masuk ke dalam kasus ini, ketika dia mau di BAP, berita acara penyelidikan, dia harus sudah memiliki bahan untuk dia analisis sebagai ahli sesuai dengan kompetensinya, bukan komposisinya. Itu dia. Yang ketiga, ketika dirunut dari kesaksian sang pelapor, jelas dia menyatakan ini bukan pemerasan. Ketika sidang Mail, kau masih ngotot dengan pemerasan. Itu jelas, itu fakta di persidangan terbuka lebar. Oh, Mail gak ada memeras kok. Sementara Nikita Mirzani dengan RG tidak ada hubungan komunikasi. Yang ada hubungan komunikasi adalah Mail dan RG. Atas saran siapa? Dr. Oki. Sumpel saja mulutnya. Walaupun gak menyebutkan nominal. Tapi ketika orang menyatakan sumpel mulutnya, itu berarti ada tujuannya. Ya.
Kalau memandang suatu fakta atau kesaksian atau fakta atau data, kesaksian itulah yang menjadikan itu sesuatu yang harus dibuktikan. Bagaimana kesaksian dari si pelapor, bagaimana kesaksian dari terdakwa. Ternyata apa yang terjadi fakta di dalam persidangan, dia menyangkal semua BAP yang dia buat. Ini bukan masalah produk, tetapi masalah pribadi. Kalau masalah pribadi, sementara dari runutan dia bersaksi, RG bersaksi, Dokter Samira masalah produk, Dokter Oki juga masalah produk. Biar kamu jualan produk kamu aman. Yang ketiga tentang Mail juga, Nikita akan speak up tentang produk dokter. Jadi kalau ketika dia menyatakan ini pribadi, berarti unsur untuk Mail hilang harusnya. Nah, kita bermain lagi ketika berkata begeng, abu-abu, kredibilitas yang dia jatuhkan. Di dalam kenyataan fakta persidangan dibuktikan Nikita Mirzani, apakah kata abu-abu itu bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang? Apakah kata begeng itu bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang? Dia tunjukkan video, tutorial menjadi abu-abu dengan skincare saya. Kemudian dengan lantangnya sahabat dia menyatakan semangat abu-abuku itu dibuktikan di persidangan. Di mana unsur penghinaannya sementara dia juga mengakui dirinya abu-abu begeng. Jadi kalau kita bermain dalam kata, fakta, data yang kau ungkapkan, kau cuman mencomot nih. Oh ini yang sesuai dengan ini, biar ini yang gua mainkan. Kau sesuai dengan ini yang biar gua mainkan. Tanpa kau runut sejak tanggal 15 setelah duit 2 miliar diberikan secara cash yang telah disepakati pengaturan pemberiannya oleh RG sendiri dan suaminya, dan itu diakui di fakta persidangan. Pertanyaan PH Nikita Mirzani, setelah tanggal 15 apakah ada Nikita speak up terkait apa yang sudah kalian sepakati? Tidak, tapi Dokter Samira mereview produk saya dan mencoba memeras saya 2 juta dolar sing. Berarti bukan Nikita. Jadi kalau kau tuh enggak, kau cuma mengambil seponggol. Kata ahli itu sudah. Ya ahli itu kan dari JPU. Pasti dia akan memberatkan terdakwa. Sekarang bagaimana menganalisis itu semua? Belum selesai, Dad. Jadi jangan kau berkata dari tadi ahli, aku tuh geram sebenarnya. Dan aku sedih dengan kau, Dad. Sedih banget. Kenapa tadi Bang Pangeran bertanya, kau pernah kuliah enggak? Jadi legalitas dari seseorang bisa menyusun skripsi itu ada aturan. Ada hal-hal yang menjadi tonggak dasar dalam pembuatan skripsi. Begitu juga seorang ahli. Jadi bukan merendahkan dari sisi kau. Kau tadi menarik, enggak. Setiap ada orang mengomong sesuatu yang bagus ke kau menariknya itu, kau menghina aku. Itu yang kau pikirkan. Kemudian Bang itu tadi membilangkan donat, jangan seperti donat. Itu benar. Karena apa? Di sekeliling pikiranmu, cuman apa yang paling cocok di hatimu yang kau pantai, bukan fakta yang sebenarnya. Kau tidak merunut. Ini lucu nih orang satu nih. Masa dia menghakimi personal orang? Ini udah kacau nih, ini melebar. Bicara persidangan aja. Siapa yang menghakimi? Kita narasi lawan narasi, Bos. Siapa yang menghakimi? Iya, masa melebar? Gak ada yang melebar. Barusan mengata-ngatai dari kamu kok. Gimana nih? Gimana apanya? Kita narasi lawan narasi. Loh, saya bernarasi tadi cukup gak? Kamu paham gak narasi saya? Iya, itu nggak benar itu, malah bicara tentang personal. Aku juga nggak pernah bahas personal. Gimana? Siapa yang membahas personal? Jadi nggak enak. Loh, kok nggak enak? Tadi Kok merasa personalmu yang dibahas? Ini memberikan penilaian terhadap aku soal skripsi lah, soal kuliah lah, soal donat lah. Ngapain bahas itu? Nggak nyambung. Kenyataan yang terjadi, kau nggak paham tujuan betul kan? Itu gambaran itu. Nah, berarti kan betul. Gambaran itu. Oh, betul Melebar, Bang, lebar.
Masa nanti aku nanti bahas personal nanti nggak jelas kan Ini dia. diskusi ini lagi. Aku bisa aja bahas personal sekarang nih. Hey, dari Mohon tadi maaf, aku Den. ngomong Mohon maaf, sampai Den. tiga Mohon maaf. tersebut, kau Bang, paham nggak? sebentar. Jadi, lo pernah gak gue berbohong dalam penyampaian? Itu kalau buat gue ya, itu gambaran. Bentuk baiknya Bang Munbleng sama lo, itu yang gue lihat, gue rasakan. Itu gambaran gue itu. Ya itu kan menurut abang. Kalau aku kan beda lagi soalnya. Sekarang benar nggak kamu tadi berbohong? Kamu bilang kamu punya dakwaan, tiba-tiba kamu cuma mencatat. Benar nggak kamu bilang begitu? Dari awal aku udah bilang aku punya dakwaannya dan aku catat. Cuma aku Tidak ambil yang ada. Tadi penting-penting. kamu bilang kamu punya catatan doang, dakwanya Mungkin dibaca kamu semuanya nggak mampu. dan aku bisa menjawab kok. Lu mau tanya apa bisa ku jawab nih. Karena cukup banyak yang aku catat soal dakwaan itu. Nanti jangan-jangan lu lagi nggak punya dakwaannya. Coba kita uji sekarang. Minimal gua punya loh datanya. Kau kutanya Coba deh, ceritakan dakwaan tanggal 13. tanggal berapa laporan RG? Ya tanggal 1 pengaduannya. Tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember dia melaporkan itu. Salah lagi lu. Salah itu. Tanggal 5 Desember. Boleh kau tengok di situ, laporan itu masuk tanggal 5 Desember. Tanggal 1. Pertanyaanku sama Dedi ini, izin aku tanya satu aja. Menurut kamu, apakah NM itu pernah mengatakan RG itu cungkring yang melanggar sesuai yang diatur dengan UU ITE? Satu. Yang kedua, apakah NM itu pernah mengatakan RG itu penipu? Kan kamu catat deh. Ya, dalam dakwaan ini, dalam kasus ini nggak ada itu, Bang. Dalam kasus ini, di dalam dakwaan itu nggak ada. Oke, apa yang dia katakan? Dengar nggak? Ini, ya oke, ini Bang, ini kasus pengancaman dan pemerasan. Tinggal dibuktikan aja, ada nggak ancamannya, ada nggak merasnya, gitu loh. Anak gue itu kelas 1 SD baru masuk. Dia tahu. Dia baca. Sudah bisa baca, sudah nyambung. Gue ketemu sama anak gue gitu pas gue suruh baca. Gitu. Dia nyambung, Dad. Karena anak kecil itu bisa baca, hatinya bersih. Ingredients. Itu yang nipu itu ditipu sama ingredients. Masa lu kalah sama anak kecil? Itulah pentingnya kejujuran dalam konstruksi hukum. Kebenaran dan keadilan itu duit tunggal sifatnya. Tanpa kejujuran gak mungkin ada. Makanya sering menggunakan in criminalibus beden esse, in criminalibus probantiones beden esse luca clariores. Bukti harus lebih terang daripada cahaya. Probantiones itu lahir dari dua akar kata, proba dan probus. Proba artinya bukti, probus artinya kejujuran. Jadi bukti itu tanggal 13 katanya abang punya. Sekarang aku tantang, ayo mana bacakan, ayo. Jangan-jangan abang nggak punya lagi, hanya ngomong-ngomong aja. Interupsi, Cepat. Dedi, saya izin ya. Cepat bang. Jadi izin interupsi. Ada Bang Yamin di sini, kesempatan menambah ilmu edukasi. Ada pertanyaan, izin Dedi ya. Nah, perkara sidang pembuktian ya,
bahwasannya saksi, pelapor atau saksi korban itu keterangannya adalah satu alat bukti. Yang kedua, keterangan terdakwa di muka persidangan alat bukti. Pertanyaannya Bang, menurut ilmu hukum, kebiasaan apakah yang terjadi di persidangan saat sesi pembuktian ya? Pertanyaan-pertanyaan menguji dalam hal ini lawyer ya, pembela hukum, kira-kira yang biasa mencabut BAP-nya dari proses awal penyidikan itu siapa, motivasinya apa? Dalam dua hal ini Bang, alat bukti, saksi pelapor dengan saksi terdakwa dalam diuji, gitu. Diuji tentang keterangannya di muka persidangan, yang biasa membantah BAP-nya. Kalau seandainya yang terdakwa, pernahkah ada saksi pelapor atau korban membantah BAP-nya dia? Narasinya kira-kira begitu Bang, menurut ilmu hukum Bang. Itu. Ayo, mohon Bang Yamin dijelaskan Bang Yamin. Silakan Bang Yamin, tanggal 14 tadi Bang, bukan tanggal 13 Bang. Singkat saya tanggal. Karena aku diminta Dedi, ku bacakan, aku jujur aja nih. Ku print, ku warna-warnain, nih, ku pelajarin kata per kata ya. Ku bacakan ya Dedi. Nih, kalau kau mau terdakwa nih, bayangkan kalau ibumu terdakwa, istrimu terdakwa, keluargamu terdakwa, temanmu terdakwa. Bayangkan kalau itu. Ya, bacakan dari awal. Oke, bahwa tanggal 9 bentar Bang Yamin. dan seterusnya. Bang Ini Yamin tanggal bentar. 9 ini, Supaya lebih fair, Bang Yamin bentar. Supaya lebih fair, jadi tunjukkan kameramu, dakwaanmu di depanmu biar sama-sama membaca. Betul. Tunjukkan. Biar fair. Tunjukkan juga Iya, aneh-aneh aja nih. Ngapain lagi? Karena aku udah bilang aku bisa tahu. gini, karena kau ini duplikatnya si Dedi, suruh orang membaca lantasan kau apa yang kau baca, tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Ini dia akun ini nggak bisa on cam, bos. Ini host yang mengatur ya. Oke, aku lanjutkan ya, kasihan biar nggak dipaksa. Jadi dari tadi tunjukkan. Kita yang penting kita tunjukkan, kita lurus aja objektif kita ya. Enggak Bang, dia harus tunjukkan Bang. Bisa sebutin tadi. Gini, aku baca aja. Sini aku baca aja, bentar Bang, bentar. Aku baca. Nggak usah kau baca, tunjukkan. Karena bisa kau catat. Tunjukkan dakwaannya. Dakwaannya dicatat lah. Gimana sih ah? Mana ada dakwaan dicatat, tinggal di print. Tinggal di print dakwaannya. Udah selesai dakwaannya. Astagfirullah. Aduh, kacau nih. Nggak usah dipersoalkan. Nggak nyambung. Iya, hal yang nggak penting dipersoalkan. Aneh. Penting. Lanjut. Bukan nggak penting deh, karena tadi kan dinilai kejujuranmu deh. Objektivitas. Aduh. Lanjut. Sini. Karena di depan Sini. Bentar, aku potong Kan dulu. udah bilang aku mencatat. Ini aku buktikan aku mencatat. Ya, Bang Yamin tengok ya. Nah. lanjut. Tanggal kita misalnya tanggal 27 aja ya, tanggal 27 bulan 10. Coba Bang tengok. Awal. Oh. Ini diskusinya di lama. Dari bambu deh. Kalian ini bertele-tele, ini yang nggak penting nih. Oke, aku jawab aja lah. Ini masalah hidup orang Iya. dan kamu mau buat sesimpel yang kau inginkan. Ini kan diskusi. Ini aku kasih ini ya, Diskusi gini itu berawal. harus mencerdaskan. Jadi diskusi itu harus mencerdaskan. Iya. Oke, lanjut. Gini, ya udah aku baca nih. Berawal dari review Doktif terhadap produk Reza Gladys dengan cara membandingkan produk Dr. Reza Gladys dengan produk milik orang lain. Doktif Tanggal membandingkan berapa dengan ini? menggunakan hasil. Ya katanya pertama. Tanggal berapa? Kemudian Tanggal berapa? Yang awal. Pertama kali. Tanggal. TANG. Enggak. L. Mulai tanggal 14 Oktober aja lah. 14 bulan 10. Kamu mau baca 14 bulan 10 aja. Awal. Mulai dari awal, tolong dari awal biar ini runut. Pahamin ya, biar runut ini semua Oh, dari awal.
Kalau kau cuma ngambil tanggal 14. Jadi gini Bang, gini. Kalau buka laptop, aku pun bisa juga Bang Yamin. Cuma laptop nggak di tangan aku. Ini aku mencatat. Ingat, sebentar. Aku mencatat, nggak mungkin. Bisa simpan di laptop, bisa kau simpan di handphone, kau atur. Aduh ya. Kan? Bang ya. Blank, sebentar. Jadi izin aku. Kenapa saya minta? Bukan untuk menang dan kalah kita. Makanya ku ajak tadi kamu membayangkan itu dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu, orang tuamu. Mau nggak kamu dipidana dengan begini? Tanggal 9 itu Reja Gladys. Iya. Bentar ya, Dad, sebentar ya. Tanggal 9, dakwaan pertama, tanggal 9 Oktober 2024 itu Doktif, ya kan? Mengkritik produknya. Tanggal 11 Oktober Doktif. Tanggal 14 Oktober itu Nikmir. Ya. Di dalam Betul. ini saja Nikmir Doktif mengkritik lebih banyak produk yang dikritik Doktif. Kenapa semuanya dibebankan kepada NM? Ini dakwaan sampah. Sudah saya bilang dakwaan sampah. Siapa yang membebankan kepada NM, Bang? Enggak, salah Kau Bang. baca? Enggak. Baca, makanya kau suruh kau baca. Bang, perbuatan pemerasan itu di tanggal 14, Bang. Di tanggal 14 November. Bentar dulu. Di situ, Bang. Gini Dedi, pertanyaannya kalau kamu bilang itu pemerasannya di tanggal 14, buktikan kepada kami. Mana dia itu? Percakapan tanggal 14 itu perdengarkan. Biar kita dengarkan dia membuktikan. Tulisan gitu loh. Silakan kau tanggal 14, dari tanggal 14 kejadian tanggal 14 runut semuanya. Tanggal 14, 15, dari 13, 14, 15 kau runut semuanya. Karena disitulah ada unsur pemerasan menurut kau. Silakan. Ya, betul. Jadi tanggal 13 ya, Dokter O itu tanggal 13 November mengirimkan screenshot percakapan. Sebentar ya, Bang Yamin, tolong nanti disesuaikan dengan dakwaan yang Abang baca ya. Sebenarnya gini aja lah, aku sih mau fokus ke unsurnya aja. Karena kalau mau dirunutkan, jadi tidak ada tanggal 13. Hukum itu berbicara ini mencari kebenaran material, bukan kebenaran suka-suka. 13 November kok nggak ada, Bang? Ada lah, Bang. 13 November ada, 14 November ada. Dibuktikan. Itu kan kata dakwaan yang diketik berdasarkan dari keterangan saksi korban. Buktikan dengan apa? Oh, ada kok di rekaman. Coba bunyikan rekamannya. Ada kok di percakapan WhatsApp, hadirkan. Jangan cuma udah berasal dari dakwaan. Apabila sebuah perkara pidana hanya percaya kepada dakwaan, berapa orang yang bisa masuk penjara padahal tidak salah. Coba bayangkan. Jadi cara menjawabnya gini. Dakwaan ini kan sudah dikonfirmasikan, sudah ditanyakan kepada si terdakwa terkait chatting-chatting ini. Soal ini menjadi barang bukti di pengadilan kalau menurut orang-orang di sini tidak sah. Itu kan sehatkan cara berpikir. Kau kan punya mata, bisa baca. Jangan kau sebut buta huruf. Dalam arti pemahaman kau bisa baca tapi kau tak bisa memahami. Itu namanya juga buta huruf, jadi. Enggak, Abang kan minta bukti. Mana bukti dakwaan itu? Ya kan? Nah, aku bilang nih sekarang, di persidangan ini sudah ditanya sama terdakwa. Nggak ada yang dibantah, Bang, terkait tentang kejadian-kejadian ini di tanggal 13 lah, tanggal 14 lah. Sekarang Abang minta sama aku suruh hadirkan di sini, kan lucu, Bang. Kita kan sudah, fakta persidangan sudah ada. Jadi begini deh, ini kan kita bicara ada 5 alat bukti ya, plus alat bukti digital. Berarti itu alat bukti pertama keterangan saksi. Kan tadi Dedi bilang tadi terdakwa. Alat buktinya adalah keterangan saksi dulu, saksi korban. Sudah dihadirkan di persidangan. Kemudian keterangan ahli sudah di persidangan. Ya kan, yang belum ada adalah surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, kalau Dedi tadi bilang terdakwa tidak begitu mainnya hukum acara pidana, tidak begitu Dedi. Coba deh New Life kau ngomong
Kasihan nih, diam dulu, Yamin. Kamu bakar rokok. Dedi ini Kamu jangan nafsu bakar rokok dulu ya. gini dia. Sesuatu. Bang, Oke, siap. 20 detik aja, 20 detik. Dedi, kenapa saya tuntut kamu bicara runtut dari awal? Biar omongan itu tidak keluar seperti yang keluar di toilet, putus-putus. Jadi mulut kita ini dekat kepala, beda dia. Jangan putus-putus kayak kotoran, Dedi. Terima kasih, Dedi. Ya. Ya aku bingung tadi suruh tanggal 13 katanya. Besok tanggal 14. Siapa tadi yang bilang kayak gitu? Sekarang suruh lagi ke awal. Ini makanya diskusi kalau banyak orang kayak gini nih. Nggak pernah selesai satu, udah nambah lagi satu. Yang banyak orang bingung ini ya. Nggak ada. Kau dari tadi bilang dakwaan kau pegang, tinggal kau baca aja, kau sulit. Alah, ini aneh. Nah, kau bilang lagi orang apa aneh. pula aku sulit. Ya aku belum baca, kalian sudah potong. Bunyinya dakwaan itu apa? Ribet amat. Bukan kan, nah tadi katanya Bang Yamin suruh dari bawah, dari awal lagi. Ini gimana nih kayak gini nih, bingung awak ya kan? Yang satu tanggal 13, yang satu dari awal, kayak toilet lah. Apaan Kan ini nih tadi dari tanggal 14 pemerasan ini. Udah? Kau baca aja itu, kalau menurut kau dari situ, heboh kali, lama kali. Kau yang bikin lama, muter-muter laptop kau tadi. Astagfirullahalazim, Bang Yamin itu nggak mau masalahnya. Inilah Bang bingung mau dia mau. Bang. Bang Yamin kan udah tanggal 14. Nggak mau dia. Mau dia. Nggak mau dia tadi. Nggak mau. Alasan kau banyak, oleh kerjaan kau. Kemudian, kenapa saya minta dia membaca dari awal? Sebenarnya simpel. Ini dengar tuh. Ini ada namanya Kasil, ya, ada namanya Bang Ponda. Di dalam dakwaan itu bahwa tanggal 9 Kasil mengkritik produk, gitu ya, diterima tanggal 9 mengkritik produk, 6 produk, kejelekan produk dikritik Kasil. Tanggal 11 setelah itu RG menerima video itu. Tanggal 9 dia terima video di rumahnya, ya, Kasil yang mengkritik. Lalu tanggal 11 Kasil menerima melihat video permintaan maaf oleh si RG, gitu kurang lebih ya. Lalu tanggal 14 Bang Pondang mengkritik satu produk. Setelah itu di bawah atas perbuatan terdakwa, pelapor mengalami kerugian. Yang membuat kerugian dia itu Kasil atau Bang Pondang. Kenapa kritikan Kasil 6 produk? Dalam hal ini Doktif 6 produk dibebankan semua kepada Bang Pondang sebagai terdakwa. Begitu contohnya. Mau nggak kau itu? Itu dakwaan konyol, Dedi. Yang pertanyaan kita, akal waras kita, yang merugikan RG itu sebenarnya Doktif atau NM. Kalau yang dikritik oleh Doktif 6 produk, lalu NM mengkritik satu produk, siapa yang membuat rugi? Kalau emakmu begitu, kalau istrimu begitu, mau nggak kamu menerimanya? Kalau kita nggak mau menerima itu, kenapa kita mau diterima orang? Begitu cara melihat dakwaan itu, dakwaan bodoh, dakwaan penggiringan. Ketika Doktif mengkritik, dia minta maaf, tidak merasa tertekan. 6 loh, 6 dikritik kejelekan produknya. 6, dia minta maaf, dia kirimkan orang, dia buatkan video minta maaf. Itu dakwaan. Lalu tiba-tiba ada satu orang mengkritik, dia tawarkan duit. Satu orang mengkritik, dia telepon, minta ketemu. Lalu ditawarkan, dikasih kue, tutup mulut bahasanya. Tutup mulut itu sumpel mulut. Pakai daun bisa, pakai donat bisa. Iya kan? Ini masalah bahasa. Kenapa beban kerugian yang dikritik 6 itu seluruhnya dibebankan kepada si terdakwa? Adil nggak menurut lo, Ded? Adil nggak, Dedi? Coba nih, satu. Ya gini Bang, Abang membacanya. Begitukah ya, konsep susah. dakwaan yang diajarkan oleh negara ini, yang diatur oleh undang-undang? Iya.
Ya masalahnya kan abang, ya susah juga aku mau sebut itu kan abang begitu persepsi abang. Kalau aku beda lagi, nggak kayak gitu. Kalau aku gini bang,